Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Nureni dengan NIM 21060048. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan atau mereview dari pertemuan kedua gitu, mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada pengertian. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Lalu ada manfaat dari teknologi informasi, yaitu memungkinkan akses yang lebih luas. Jadi kan kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya tidak menggunakan teknologi informasi nih, jadi siswa tuh hanya hanya belajar di sekolah tuh, misalnya guru hanya memberikan segitu tuh, siswa tidak dapat mengakses. Jadi pengetahuan siswa hanya sekedar apa yang diberitahu oleh guru. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini tuh, misal dari guru tuh di Indonesia tuh memiliki beragam suku gitu. Nah, di sekolah hanya dijelaskan ada beragam suku, misalnya suku apa saja. Nah, dengan teknologi informasi ini tuh siswa dapat mengakses lebih luas, misalnya suku ini tuh gini, terus suku ini tuh ternyata beragam juga gitu kan. Misalnya makanannya apa, kebiasaannya apa gitu. Itu bisa diakses lebih luas oleh siswa gitu. Nah, yang kedua ada meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi menggunakan teknologi informasi ini tuh siswa tuh dapat dapat terlibat dalam pembelajaran. Kan kalau misalnya games nih, kan games juga, kalau games dari pembelajaran itu tuh siswa itu dapat terlibat gitu dalam permainan. Itu kan juga termasuk ke pengetahuan baru bagi siswa, atau enggak kan siswa itu dapat terlibat gitu, enggak hanya guru yang menjelaskan atau guru yang, jadi pembelajaran tuh hanya oleh guru, tapi dalam teknologi informasi sekarang tuh keterlibatan dari siswa tuh dapat meningkat gitu. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi, lalu memungkinkan personalisasi pembelajaran. Lalu ada penggunaan. Yang pertama, dari persiapan hingga penampilan. Jadi dari teknologi informasi itu guru juga harus menyiapkan hingga penampilannya. Jadi menyiapkan bagaimana cara materi itu tuh dimasukkan ke teknologi informasi, dikemas bagaimana, terus dalam penampilannya tuh harus gimana. Lalu yang kedua, dari ruang belajar kemana saja dan kapan saja. Ya kan teknologi informasi itu gak hanya di sekolah gitu kan, bisa diakses di rumah juga gitu. Nah, jadi itu kan bisa kapan saja dan bisa di mana saja gitu, gak harus di sekolah. Lalu yang ketiga ada dari kertas ke di web atau saluran gitu. Jadi nggak hanya menggunakan kertas ya, nggak hanya menggunakan buku gitu. Dalam teknologi informasi itu dapat diakses di web gitu. Nah, yang keempat, kantor fisik untuk penyelenggara. Lalu yang kelima, durasi proses hingga berkelanjutan. Jadi kan guru juga harus memperhatikan durasi dalam durasinya gitu. Kalau misalnya terlalu panjang kan siswa juga ada bosannya, walaupun menarik misalnya. Di awal menarik, siswa bakal terlibat, tapi kalau misalnya videonya terlalu panjang misalnya, nah siswa juga akan merasa bosan. Jadi dalam durasinya itu harus diperhatikan juga. Lalu ada ruang lingkup. Nah, yang pertama teknologi komunikasi, yang kedua ada teknologi masukan, lalu ada teknologi keluaran, ada teknologi perangkat lunak dan teknologi penyimpangan. Yang terakhir, teknologi mesin pemroses gitu atau CPU. Lalu selanjutnya ada contohnya, yaitu salah satu contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan adalah melalui e-learning atau platform belajar daring. Lalu seperti yang kita ketahui, sejak pandemi COVID-19, dunia pendidikan terpaksa memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Nah, jadi
kayak belajar daring dalam Zoom atau Gmeet. Nah itu tuh termasuk ke informasi teknologi informasi gitu. Atau enggak kan dari ke Google Classroom kan siswa harus ini ya. Jadi pembelajaran siswa tuh harus ke teknologi kan, misalnya harus searching atau membuat apa tuh pasti nggak secara langsung gitu kan, pasti menggunakan teknologi gitu. Lalu ada tantangannya, salah satunya adalah bagaimana penyeimbangan penggunaan TI dan TIK dengan pendekatan konvensional dalam kurikulum sehingga ruang kelas dapat dioptimalkan dengan baik. Selain itu, masalah interaksi antara guru dan murid juga menjadi tantangan dalam penerapan TI dalam pendidikan, karena interaksi tersebut kita dapat digantikan oleh teknologi. Nah, penanganan pada guru yang belum paham teknologi, yaitu adanya pelatihan, baik itu dari, kan banyak ya nih guru yang masih belum paham dalam teknologi. Nah, penanganan itu bisa dengan adanya pelatihan, baik itu dari pemerintah maupun organisasi bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran kepada siswa. Jadi kan bisa dalam kayak sekolah tuh mengadakan seminar gitu, atau enggak dari organisasi lain gitu mengadakan pelatihan kepada guru yang belum paham terhadap teknologi, atau juga dari pemerintah itu sendiri, karena kan sekarang kurikulum yang ganti juga kan pemerintah ya, jadi pemerintah juga harus ada penanganan dalam bagaimana caranya guru-guru yang belum bisa paham dalam teknologi itu dapat mengikuti alurnya gitu, alur kita kan sekarang harus teknologi gitu. Nah, dan tuntunan pemerintah juga kan harus teknologi, jadi pemerintah juga harus menyiapkan jejaring gitu, model seminar juga bisa gitu kan, atau enggak pelatihan. Nah, jadi bukan selain itu juga si guru juga harus belajar mandiri gitu. Saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Nah, inovasi pembelajaran itu sendiri itu merupakan pembaharuan pembelajaran yang dikemas dengan dorongan ide baru untuk melakukan langkah-langkah belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, jadi inovasi pembelajaran itu tuh pembaharuan pembelajaran yang dilakukan itu oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi di mana guru tuh harus mempunyai inovasi-inovasi atau ide-ide untuk pembelajaran itu sendiri. Nah, di zaman sekarang, di zaman era globalisasi ini tuh si inovasi pembelajaran itu tuh harus sangat-sangat menarik. Nah, dengan menggunakan media-media pembelajaran yang dengan menggunakan ICT gitu. Nah, ICT itu sendiri tuh merupakan salah satu sistem teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan bisa digunakan dalam proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna secara terencana. Nah, kalau dulu tuh pembelajaran itu tuh hanya menggunakan metode ceramah. Jadi hanya guru yang berperan. Nah, dengan adanya ICT ini tuh pembelajaran bisa lebih menarik bagi siswa gitu, untuk meningkatkan hasil belajar siswa juga. Jadi siswa dapat terlibat dalam pembelajaran, enggak hanya guru yang hanya menjelaskan, tapi siswa juga terlibat jika menggunakan ICT ini. Nah, untuk manfaat ICT ini tuh yang pertama ada mengembangkan kemampuan berpikir tinggi pada siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ICT itu sendiri. Jadi dengan adanya ICT itu siswa dapat berkembang pengetahuan tentang teknologinya. Jadi siswa tuh nggak monoton, nggak ketertinggalan zaman, karena di era sekarang tuh sangat memerlukan pengetahuan tentang teknologi. Jadi dengan menggunakan ICT dalam pembelajaran tuh mahasiswa dapat
siswa dapat berkembang pengetahuan mengenai teknologi itu. Nah, kemudian manfaat yang terakhir untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan memberikan dan kemenarikan proses belajar. Nah, kan jadi kalau menggunakan ICT itu kan pembelajaran lebih menarik, kayak menggunakan media pembelajaran atau jadi menggunakan laptop, komputer, proyektor. Jadi di situ tuh pembelajaran gak monoton, guru yang hanya menjelaskan gitu. Kemudian nah contoh-contoh dari ICT itu komputer atau laptop, terus LCD, smart television, jaringan internet, email, presentasi PowerPoint, CD pembelajaran, smartphone. Nah, jadi contoh-contoh itu tuh yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Misalnya kita akan menggunakan media pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan komputer atau laptop, bisa juga menggunakan smart television. Kan sekarang kayak zaman udah berkembang ya, televisi udah ikut pintar gitu. Nah, medianya tuh kita bisa menggunakan virtual reality, games based learning, terus multimedia interaktif, augmented reality, media pembelajaran video dan animasi, lalu bisa juga menggunakan podcast. Nah, jadi pembelajaran tuh nggak selalu harus di buku gitu. Dalam games juga pembelajaran bisa terlaksana. Jadi dengan menggunakan game online gitu, bisa memberikan pengetahuan juga kepada siswa. Selanjutnya ada konsep dasar multimedia. Yang pertama, definisi dari konsep dari multimedia yaitu multi berasal dari kata multus yang berarti banyak atau lebih dari satu, dan media berasal dari kata Latin medium yang berarti perantara atau pengantar. Hakikat dari multimedia itu yaitu multimedia merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, teks, atau sedikitnya kombinasi dari 2 media input. Lalu prinsip-prinsip multimedia. Yang pertama, multimedia principle. Yang kedua ada keterdekatan ruang, keterdekatan waktu, koherensi, modalitas, redundansi, dan perbedaan individual. Lalu ada jenis-jenis multimedia. Yang pertama ada multimedia interaktif, multimedia linear, dan multimedia hiperaktif. Kemudian ada komponen dari multimedia. Yang pertama, harus ada peralatan elektronik yang mampu mengorganisasikan apa yang dapat dilihat dan yang didengar. Jadi dalam multimedia itu harus ada alat elektroniknya seperti laptop, proyektor, dan yang lainnya. Lalu ada harus terdapat link yang dapat menghubungkan antara pengguna dan informasi. Yang ketiga, harus ada alat navigasi yang berguna untuk memadu pengguna untuk menjelajah informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, harus tersedia tempat bagi pengguna untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi yang didapat. Lalu ada manfaat dari multimedia. Manfaat multimedia dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai cara konkret untuk mengurangi verbalisme, perbesar minat siswa, dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran atau pendidikan mempunyai beberapa ciri yang tidak dimiliki oleh media lain. Di antaranya ada 4. Nah, jika siswa memahami media dan mahir, maka kegiatan akan berjalan dengan baik dan berhasil. Jadi siswa dapat menguasai materi pembelajaran pembelajaran. Nah, faktor lain yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran yaitu ada motivasi belajar siswa, kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga. Nah, jadi dalam keberhasilan belajar siswa tuh tidak hanya berlaku di sekolah saja. Nah, tetapi lingkungan keluarga juga dapat mempengaruhi
kondisi siswa dalam pembelajaran. Jadi misalnya siswa di sekolah belajar tapi di rumah keluarganya itu tidak menerapkan siswa harus belajar di rumah. Nah, itu juga dapat mempengaruhi belajar siswa, karena kalau siswa belajar di sekolah itu nggak cukup gitu, karena emang di sekolah tuh hanya misalnya dalam pembelajaran matematika cuman hanya 1 atau 2 jam gitu. Nah, itu tuh nggak akan efektif juga bagi siswa gitu kalau misalnya di sekolah, karena kalau di sekolah juga kan bukan hanya dia sendiri gitu, jadi di lingkungan keluarga atau di rumah juga siswa tuh harus tetap belajar gitu. Maka pendidikan keluarga itu sangat penting bagi siswa. Terus ada situasi saat proses pembelajaran, kurikulum dan guru terbatas. Nah, proses pembelajaran memerlukan penggunaan kombinasi konten multimedia seperti audio dan visual. Dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada pengertian. Menurut Sanjaya 2004, media merupakan perantara dari sumber informasi ke penerima informasi seperti video, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Jadi media ini tuh merupakan perantara dari misalnya guru ke siswanya gitu. Perantara materi yang mau guru sampaikan ke siswanya. Nah, untuk faktor-faktornya yaitu yang pertama ada desain dan konten media. Jadi desainnya gimana atau konten medianya mau seperti apa gitu. Yang kedua ada metode pengajaran yang digunakan. Jadi metodenya tuh mau gimana. Nah, walaupun dalam media multimedia misalnya, metodenya juga harus ada gitu yang harus digunakan tuh. Nah, yang ketiga ada karakteristik peserta didiknya. Jadi sebelumnya tuh dalam penggunaan dalam pembuatan media tuh harus kita lihat dulu peserta didiknya tuh bagaimana gitu karakteristiknya. Jadi kita juga bisa merancangnya dengan baik gitu. Misalnya si siswa ini mah kalau visual aja nggak akan mampu gitu, misalnya ini mah harus ini mah harus ini gitu kan. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Lalu lingkungan belajar yang dapat diakses. Ya, walaupun misalnya kita bikin media multimedia semenarik mungkin, kalau misalnya di lingkungannya nggak bisa diakses mah buat apa gitu kan. Yang terakhir ada faktor eksternal. Lalu ada dampaknya. Nah, yang pertama ada tutorial, yang kedua ada drill and practice, lalu simulasi, dan keempat ada permainan gitu. Lalu ada tujuannya. Nah, yang pertama multimedia dalam penggunaan dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian suatu informasi. Yang kedua, dalam penggunaan multimedia di lingkungan mendorong partisipasi, keterlibatan, dan elorasi pengguna gitu. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, siswa mampu belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan keinginannya gitu. Yang kedua, siswa dapat belajar melalui tutor atau komputer yang beradaptasi dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, siswa akan termotivasi untuk memperoleh atau umpan balik dan pengetahuannya gitu. Yang keempat, siswa menghadapi evaluasi objektif melalui keikutsertaannya dalam latihan atau tes yang telah diadakan. Lalu siswa memiliki privasi hingga mereka tidak perlu merasa malu atau ketika melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah, terus siswa juga dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, siswa dapat belajar kapanpun yang mereka mau tanpa terikat waktu yang telah ditentukan. Ada kekurangannya juga nih. Yang pertama, desain yang buruk menyebabkan kebingungan dan kebosanan. Jadi kalau misalnya multimedia kita buatnya tidak menarik, nah itu akan merasa bosan siswa juga gitu. Misalnya hanya menggunakan teks doang, nggak ada elemen binatang misalnya atau apa gitu. Nah, siswa juga kan bosan ya. Terus yang kedua ada tuntunan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Yang ketiga ada
kendala bagi orang dengan kemampuan terbatas, cacat atau disable nih. Yang keempat ada minimnya kemampuan guru dalam penggunaan multimedia. Nah, kan masih banyak ya guru yang masih masih kurang ngerti dalam multimedia atau masih kurang bisa menggunakan multimedia gitu. Nah, itu juga termasuk kendala dalam pemanfaatan atau dalam multimedia ini gitu. Nah, yang terakhir ada fasilitas pembuatan multimedia yang belum memadai gitu kan. Pengembangan media berbasis ICT. Untuk pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, ada ragam media pembelajaran, termasuk ada media visual, media audial, praktek still media, ada project mention media. Nah, fungsi dari pengembangan media berbasis ICT itu, yang pertama ada media belajar dapat melampaui batasan ruang kelas. Nah, yang kedua, media belajar dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman peserta didik. Kemudian, media pembelajaran dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya. Lalu, media pembelajaran yang tepat dapat memberikan ilustrasi konsep dasar yang benar. Lalu, media pembelajaran yang baik dapat merangsang dan membangkitkan motivasi belajar. Jadi, kalau misalnya medianya itu menarik nih, media pembelajarannya menarik, motivasi belajar siswa juga akan terasa gitu. Jadi ada motivasi belajar siswa nih kalau misalnya si media pembelajaran itu menarik, kayak misalnya nih games. Nah, itu menarik kan. Jadi motivasi belajar siswa untuk untuk keterlibatan dalam pembelajarannya itu akan terlihat gitu, atau enggak akan meningkat. Nah, lalu yang terakhir, media belajar interaktif, kemungkinan adanya interaksi langsung antar peserta didik dengan sumber belajar. Lalu apa itu ICT itu sendiri gitu. Nah, ICT merupakan media alat bantu untuk melakukan kegiatan proses, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindaian informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengolah informasi bagi guru dan siswa. Nah, untuk jenis pembelajaran berbasis komputer, ada media pembelajaran visual, lalu media pembelajaran audio, media pembelajaran audio visual, lalu ada media pembelajaran multimedia. Nah, prinsip dan karakteristiknya. Untuk prinsipnya, yang pertama ada berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Yang terakhir, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, untuk karakteristiknya itu, yang pertama, efektif. Jadi, pembelajaran itu harus efektif. Yang kedua, harus menyesuaikan. Yang ketiga, harus interaktif. Lalu, menarik minat. Dan yang kelima, terkonsep gitu. Untuk perannya sendiri, menurut Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu tutor, tut, dan tool. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Bagaimana pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Kalau saya sendiri, saya kan kelas 1 sebagai wali kelas. Seperti yang Bapak sudah tahu ya, kalau wali kelas menemukan beberapa pembelajaran. Mulai itu, kalau di kelas 1, untuk umur sekarang ada materi bahasa Indonesia, matematika, Pancasila, sama SPDP kalau di sini. Kalau untuk media pembelajaran yang digunakan ya, biasanya saya lebih ke kalau ke IT paling saya gunakan
kayak apa namanya, Video. ya video bisa, video pembelajaran bisa ditayangkan melalui proyektor yang gitu-gitu video. Untuk bisa itu untuk sesekali sih, karena menghitung jam pelajaran yang singkat kan bagi-bagi dengan pelajaran yang lain, seperti itu aja sih paling. Sama sih, karena masih kelas 1 dan 4 kan masih kayak HP mereka juga belum pada boleh bawa dan lain-lain, jadi kan kita yang provide medianya gitu, media dan alatnya. Jadi paling medianya yang paling mudah itu ya berbentuk video dari YouTube dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara ibu gitu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kalau media, cara milihnya sih kita untuk berupa medianya video ya. Kalau video paling saya suka lihat sumbernya dari YouTube. Cuman kembali lagi ke kebutuhan kita sebagai guru, bagaimana apakah videonya yang memang kita tinggal tayangkan atau mungkin perlu dimodifikasi sama kita, bisa gitu. Mungkin kalau misalkan, tapi kalau video nggak terlalu sesering setiap hari kita pakai video, karena memang pertama waktu, terus supaya dalam penyampaian juga kan, kalau video aja kita kapan berlarinya gitu sebagai guru. Jadi mungkin lebih ke langsung disampaikan, videonya sedikit, penjelasannya sama kita. Kalau bahasa Inggris sih beda ya, mungkin karena ini bahasa Inggris dan sangat memerlukan video sebenarnya kalau bahasa Inggris untuk anak yang untuk siswa. Jadi kalau bahasa Inggris tuh pasti selalu cari video di YouTube yang sesuai sama materinya. Contohnya misalkan kayak ada materinya tuh colors, aku pasti cari dulu sih video yang sesuai lah sama materinya untuk ditampilkan. Itu selalu di setiap unit aku selalu pakai video YouTube. Lalu bagaimana cara ibu menyusun atau merencanakan materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media untuk di kelas? Untuk menyusun materinya sendiri kan kembali ke kebutuhan siswa sama gurunya bagaimana. Kalau misalkan untuk materinya disesuaikan dengan RPP juga begitu. Andaikan RPP-nya tidak memerlukan video ya tidak usah. Kalau misalkan RPP-nya memang membutuhkan kayak media audio visual ya berarti pakai video gitu kan. Jadi dari RPP dulu gitu. Iya, kembali lagi ke RPP, kebutuhan kita mengajar bagaimana gitu. Jadi kondisional. Sama, jadi lihat dulu dari RPP-nya. Tapi kalau bahasa Inggris balik lagi dibutuhkan sekali untuk gitu. Kalau bahasa Inggris kan jadi pasti dilihat materinya apa, terus pasti cari dulu videonya dan media lainnya gitu, baru masukin ke rancangan itu. Lalu bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di setiap siswanya? Untuk penyesuaiannya ya penggunaan media itu, kalau saya sendiri sih ya, kalau saya kan kayak belajarnya mungkin ya tidak mustahil ya, pasti rata-rata metode ceramah tuh paling sering digunakan. Jadi padankan lagi sama medianya, nggak cukup kan video saja ditampilkan gitu, pasti kita juga perlu penjelasan. Jadi kayak caranya ya begitu lagi, misalkan videonya ditampilkan dulu, kemudian kita jelaskan materi yang akan disampaikan gitu ke anak-anak. Nanti tanyakan lagi ke anak-anaknya, mengerti nggak dari video itu apa yang disampaikannya gitu intinya. Mungkin itu sih sama. Sama pasti kayak gitu. Iya. Lalu bagaimana cara ibu memastikan bahwa si penggunaan teknologi informasi itu dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Memastikan informasi. Kalau aku dulu. Iya boleh. Soalnya kalau aku berkebutuhan khususnya seperti apa dulu Bu? Karena kan kita sebelumnya pasti ngeliat dulu siswanya ya dari anaknya. Iya, dari anaknya, karena untuk saat ini sih belum ada yang berkebutuhan khusus, jadi belum sampai kesana gitu. Kalau masih merata gitu ya. Jadi emang masih kalau kebutuhan khusus kan memang secara ini memang kemampuan beda-beda ya anak-anak. Ada yang bisa, ada yang sedang, ada yang memang agak lama. Nah paling untuk penyampaian menggunakan media itu tetap disamaratakan, cuman untuk kemampuan belajarnya mungkin dari effort dari guru sendiri yang sudah bisa, mungkin bisa memberikan kesempatan ke yang bisa, ngasih tahu ke yang belum bisa. Jadi dari temannya juga ya, karena anak-anak kan nggak semuanya bisa langsung dari guru, kadang sama temennya bisa lebih paham gitu.
Lalu bagaimana cara Ibu memfasilitasi kolaborasi antar siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Kalau untuk memfasilitasi sih, kalau untuk di sekolah tidak terlalu ini ya. Kita kan nggak di kelas juga kayak proyektor kan nggak dipasang per kelas gitu ya, atau kita pakai laptop langsung ke anak-anak enggak, karena di kelas 1 sendiri pembelajaran kayak IT, TIK yang kayak gitu-gitu komputer belum diwajibkan. Kalau nggak salah dari mulai kelas 3 ke atas baru mulai belajar yang mengenai ke komputer gitu, IT. Tapi secara kalau dari kehidupan sehari-hari nih, anak-anak pasti udah tahu kan kayak main HP, minimal main HP yang sudah umum sekali yang orang-orang sudah punya itu, jadi nggak perlu di ini lagi, paling kita perlu diarahkan lagi aja nih. Biasanya kalau lagi belajar daring tuh, daring online, kita pakai HP, anak-anaknya boleh nggak pakai HP, tapi gunakan dengan secukupnya. Nah, kalau dari sekolah kayak video pembelajarannya dari sekolahnya dari guru proyektor Ibu yang nyiapin gitu ya Bu? Iya. Paling kalau bahasa Inggris tuh pernah beberapa kali pakai laptop aja sih. Jadi kan ada game pakai wordwall gitu. Jadi mereka tuh seolah-olah mereka yang mencet padahal aku yang mencet. Oh, iya. Iya kayak gitu. Jadi biar merekanya gerak dan merekanya ikut ya kalau bahasa juga. Paling kayak gitu. Kita akalin aja. Lalu media digital apa yang sering Ibu gunakan saat pembelajaran? Yang sering digunakan yaitu iya YouTube, medianya ya, alat elektroniknya ya paling dari laptop lagi, laptop, proyektor, nggak jauh dari itu sih. Ya, kalau PPT paling enggak. Ya, kalau PPT sesekali sih. Kalau PPT kan mungkin secara ini materi kita harus nyiapin dulu dari sebelumnya. Ya PPT paling. Kalau bahasa Inggris paling itu video, wordwall, game itu sama chat gitu kadang atau pakai ya. Lalu inovasi apa yang pernah Ibu buat terkait penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Inovasi yang pernah dilakukan sih, saya paling penggunaan ininya aja, apa namanya, dari gak beda jauh sih gitu lagi. Ya, jadi kalau untuk inovasi mungkin belum ketemu ya. Kalau untuk kami sendiri gitu yang ini, karena memang untuk kelas 1 belum sejauh itu. Masih menggunakan video YouTube gitu ya. Karena di YouTube juga anak-anak kan sekarang apalagi senangnya lihat YouTube gitu. Tinggal arahin aja sama kita gitu, lihatnya apa gitu. Lalu hambatan apa yang Ibu hadapi itu ketika membuat atau menerapkan media yang digunakan dalam pembelajaran? Waktu sih, waktu terus fasilitas yang ada. Karena di sekolah kan nggak dipasang per kelas ya media kayak proyektor kayak gitu. Otomatis kita kalau misalkan dalam satu waktu ada beberapa guru yang perlu itu harus giliran. Jadi harus direncanakan dari sebelumnya, nggak bisa dadakan. Andai kan kita punya idenya dadakan ya wayah nawe, kita harus lihat waktunya, Tarik gitu ya. kondisi ya. Sama itu sih. Lalu untuk solusi dari hambatan itu sendiri apa gitu Ibu? Solusinya pertama mungkin kita sebagai guru mungkin bisa meminta untuk fasilitas ke pihak sekolah, mungkin bisa ini terus penjadwalan untuk penggunaan media yang ada di sekolah, fasilitasnya itu penjadwalannya bisa lebih diatur lagi dari kita. Kemudian dari kalau solusi dari anak-anak sih, kalau secara hambatan-hambatan gitu paling kondisi kelas ya, kayak ribut atau tidak, itu bisalah kondisional sama kita sendiri. Biasanya sih kalau misalnya pas tahu kita mau nonton, langsung pada lebih excited gitu daripada belajar biasa. Kalau dari baik Ibu, segitu ya wawancara dari saya. Makasih banyak itu Ibu.